Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Puja dan rasa syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini beliau masih memberikan kita begitu banyak nikmat. Antara lain nikmat kesehatan, begitu juga kesempatan sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas kita sebagaimana pada hari-hari kemarin. Kemudian sholawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak kami sekalian, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan materi kita dalam sistem belajar daring. Di sini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih seputar tentang teks biografi pada pembelajaran 48. Dalam hal ini kita harus menganalisis aspek makna dan kebahasaan dari teks biografi. Nah, bisa langsung kita perhatikan pada layar berikut. Nah, ada beberapa langkah untuk menganalisis teks biografi. Yang pertama, kita harus membaca teks itu secara keseluruhan. Nah, jangan kita nantinya untuk menganalisis teks biografi itu hanya membaca garis-garis besar, kan tetapi dianjurkan pada kita untuk membacanya secara keseluruhan dan jangan setengah-setengah. Kemudian membuat kriteria atau standar analisis apa saja nantinya yang akan dianalisis. Yang ketiga, menganalisis sesuai dengan kriterianya. Dan yang terakhir ada merevisi hasil dari analisis kita tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Ada struktur teks biografi. Nah, yang namanya teks selalu ada strukturnya. Baik teks biografi, kemudian teks yang lain juga ada strukturnya. Dalam hal ini, struktur teks biografi yang pertama ada orientasi. Umumnya orientasi itu membicarakan tentang awal mula dari masalah, perkenalan juga di sana. Kemudian ada peristiwa atau masalah yang dihadapi tokoh. Yang terakhir ada reorientasi, itu bagian penutup dari teks biografi tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kaidah kebahasaan teks biografi. Pada umumnya, teks biografi itu yang pertama kaidah kebahasaannya ada kata hubung atau konjungsi. Nah, banyak kata-kata sambung atau kata hubung yang kita temukan itu di dalam teks biografi. Yang kedua, banyak kata ganti. Itu misalkan kata ganti orang pertama tunggal, kemudian kata ganti orang kedua tunggal, ada juga kata ganti orang ketiga tunggal. Yang mana pada kata ganti orang pertama itu merupakan kata aku. Kemudian kata ganti orang kedua merupakan kamu atau Anda. Kemudian ada kata ganti orang ketiga, misalkan itu dia. Itu. Yang ketiga, ada kata kerja verba. Verba juga sangat banyak. Yang terakhir, keterangan waktu, tempat, dan peristiwa. Nah, umumnya keempat hal ini selalu ada di dalam teks biografi. Baik, kita lanjutkan. Di sini kita akan membaca, mengenali, dan mencari hal-hal menarik tentunya nanti, yaitu tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Mungkin tidak asing lagi bagi kita siapa Ki Hajar Dewantara tersebut.
Nah, di sini kita perhatikan uh, teks ini langsung berdasarkan strukturnya. Yang pertama tadi ada orientasi, yang kemudian ada peristiwa atau permasalahan. Baik, kita perhatikan dan kita baca. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia dilahirkan di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Ia merupakan pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi yang pada saat itu tidak memperoleh hak pendidikan agar bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priai ataupun orang-orang Belanda pada saat itu. Tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, inilah orientasi pada teks ini. Perkenalan tentang seputar Ki Hajar Dewantara. Kemudian beranjaklah masuk ke puncak masalah ataupun peristiwa yang terjadi yang dialami oleh tokoh. Ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, beliau berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama adalah agar ia dapat bebas berinteraksi dengan rakyatnya. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europe's Legal Schools, yang pada saat itu merupakan sekolah dasar pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah lulus dari LS, beliau bersekolah di Stovia, yaitu sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda. Saat ini, sekolah tersebut menjadi fakultas kedokteran terbaik Universitas Indonesia. Namun, ia tidak dapat tamat di sekolah tersebut karena sakit. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan wartawan di berbagai surat kabar, antara lain Sudi Utomo, Midden Java, Express, kemudian Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk mensosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diprakarsai olehnya. Ki Hajar Dewantara juga menjadi anggota organisasi Insulindi, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum pribumi Indonesia yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda atas pengaruh Ernest Douwes Dekker. Saat Douwes Dekker mendirikan Indische Parties, beliau diajak juga. Nah, kemudian yang terakhir di sini strukturnya ialah reorientasi, yaitu akhir dari teks tersebut. Penutup. Dalam pengasingan di Belanda, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Perhimpunan Hindia. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar hingga memperoleh Europe's Acte, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang dicita-citakannya. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Ia dimakamkan di Taman Wijaya Brata, makam untuk keluarga Taman Siswa. Nah, inilah dia teks biografi mengenai Ki Hajar Dewantara. Di sini sudah jelas kita perhatikan bahwasanya teks ini terdiri atas struktur, yaitu yang pertama ada orientasi, yang kemudian ada peristiwa atau permasalahan, yang terakhir ada reorientasi ataupun penutup. Nah, ini penting harus kita ingat. Ada 3 struktur dari teks biografi tersebut. Nah, kita lanjutkan. Kaidah kebahasaan teks bahasa biografi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama kita perhatikan ada kata hubung, yaitu kata dan. Ya, itu contoh kalimat kita perhatikan, ia dibuang ke Belanda bersama kedua rekannya dan.
inilah salah satu kata penghubung di teks tadi. Ke tanah air pada 1918 setelah memperoleh. Nah, maksudnya di sini adalah hubungan penambahan. Kemudian, kita perhatikan ada kata kemudian. Akibatnya, karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman buang ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Kemudian ia ke negara Belanda bersama kedua rekannya. Ia kembali ke tanah air pada 1918 setelah memperoleh. Nah, ini kata kemudian di sini menyatakan hubungan kelanjutan berikutnya. Nah, kemudian kata penghubung berikutnya adalah agar. Ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama adalah agar. Nah, kata agar di sini merupakan hubungan tujuan dari. Nah, ia dapat membebaskan berinteraksi dengan rakyatnya. Kemudian kata hubung selanjutnya adalah setelah. Itu pada kalimat, ia tidak dapat menamatkan pendidikan di sekolah tersebut karena sakit. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, ini kata setelah menyatakan hubungan waktu. Selanjutnya sehingga. Nah, kata hubung sehingga kita perhatikan pada kalimat, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Nah, kata sehingga di sini menyatakan hubungan hasil. Nah, inilah dia kaidah teks kebahasaan biografi yang kita temukan itu masih pada kata penghubung. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian di sini kita perhatikan kata ganti atau pronomina ya. Katanya di sini. Contohnya dalam kalimat, perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ya. Katanya di sini yaitu menggantikan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Nah, kemudian tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat kolonial bagi pembacanya. Di sini juga tulisan-tulisannya merupakan tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian diganti dia dengan katanya. Nah, ataupun seperti ini. Bagi pembacanya di sini merupakan orang ketiga tunggal. Kemudian pada pada 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara bersama dengan rekan-rekan seperjuangannya. Nah, ini juga katanya menggantikan kata dari Ki Hajar Dewantara. Nah, inilah kata gantinya yang terdapat pada kalimat tersebut. Nah, kemudian setelah kata ganti, kita bahas berikutnya mengenai kata kerja yang ada pada kalimat tersebut. Nah, yang pertama di sini ada kata kerja membangkitkan. Contohnya dalam kalimat, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan. Ini kan termasuk kata kerja ataupun verba. Kemudian kata mensosialisasikan dan mengunggah. Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan. Ini juga kata kerja ataupun verba, sama dengan mengunggah. Ini juga termasuk kata kerja dan kata verba. Kemudian kata menjatuhkan, kata kerja menjatuhkan. Itu kita lihat pada kalimat akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman buang. Nah, ini juga termasuk kata verba ataupun kata kerja. Oke, kita lanjutkan kata ganti, kata kerja sudah. Kita perhatikan di sini yaitu analisis waktu peristiwa tempat pada teks biografi Ki Hajar Dewantara. Nah,
Kalau dia analisis waktu, yang pertama ada di situ 2 Mei 1889. Apa yang terjadi di sana yaitu peristiwa lahirnya Ki Hajar Dewantara. Kemudian itu di mana tempatnya? Di Yogyakarta. Itu kita perhatikan pada teks tadi. Nah, kemudian waktu tahun 1908. Apa kejadian pada tahun segini tahun ini di teks tersebut? Yaitu Ki Hajar Dewantara mulai aktif di organisasi. Di mana dia? Di Indonesia. Kemudian yang ketiga, setelah membentuk Komite Bumi Putra. Ini waktu. Peristiwa apa terjadi? Beliau dihukum buang. Kemana? Di Bangka. Kemudian waktu berikutnya yaitu 26 April 1959, ada peristiwa apa di sana yaitu wafatnya Ki Hajar Dewantara di daerah Yogyakarta. Inilah analisis waktu yang ada pada teks tersebut. Penting kita menulis seluruh analisis waktu yang ada di teks biografi. Baik, kita lanjutkan. Setelah analisis waktu, kita perhatikan di sini analisis makna pada teks biografi Ki Hajar Dewantara. Contoh pada kalimat yang pertama, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia terutama Jawa. Pada waktu itu, mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara, Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta. Baik, juga diprakarsai olehnya. Apa makna yang kita temukan dalam kalimat tersebut? Nah, makna yang kita tarik dari paragraf berikut ini ialah Ki Hajar Dewantara sebagai aktivis dari organisasi. Nah, yang kedua, ia tidak dapat menamatkan pendidikan di sekolah tersebut karena sakit. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Sudiatomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Apa hal atau makna yang bisa kita tarik dari paragraf berikut ini? Yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai wartawan yang produktif atau banyak menulis di surat kabar. Nah, contoh yang berikutnya yang ketiga, tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Apa makna yang bisa kita temukan pada kalimat ini? Yaitu Ki Hajar Dewantara, pejuang yang sangat gigih. Nah, inilah dia analisis makna pada teks tersebut, yaitu analisis maknanya per misalkan paragraf. Nah, dari paragraf ini analisisnya ini. Kemudian paragraf ini analisisnya ya ini. Ini dia tentang makna pada teks biografi Ki Hajar Dewantara. Baik anak-anak kami sekalian, mungkin cukup sekian ya yang saya paparkan tentang biografi. Di sini saya memberikan tugas kepada anak-anak kami sekalian, yaitu yang pertama, bacalah biografi Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, kemudian yang kedua, analisis struktur teks tersebut, yaitu berdasarkan seperti struktur tadi. Yang pertama tersebut ada orientasi, kemudian permasalahan, kemudian reorientasi. Analisislah teks ataupun biografi Abdul Malik Karim Amrullah itu berdasarkan strukturnya. Kemudian analisis pula waktu, tempat, dan peristiwa dalam teks tersebut. Itu maksudnya itu dianalisis seperti yang ini. Nah, cari dia waktu apa saja yang ada di sana, kemudian apa peristiwa yang terjadi dan tempatnya. Itu pada teks biografi Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, yang terakhir, buatlah tabel analisis kaidah kebahasaan teks tersebut. Nah, ini juga seperti yang tadi, buat di analisis tabel apa saja yang bisa kita perhatikan pada teks biografi Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, mungkin cukup sekian anak kami yang bisa
saya paparkan pada kesempatan ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanyakan kepada Bapak ataupun memberikan komentar di channel YouTube kita OSIS SMK Swasta Teruna Padang Sidempuan. Akan tetapi, selalu saya sarankan dalam memberikan komentar, gunakan dengan bahasa yang sopan. Kiranya nanti kita bisa membuat video-video yang lebih menarik lagi, yaitu tentang pembelajaran kita. Nah, akhir kata, marilah kita senantiasa berlomba-lomba untuk memperoleh dan berbuat baik. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.